Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Princess Aksani Takwim. Saya berasal dari kelas SIA. Di sini saya akan mereview materi tentang prinsip kerja cookie, cache, dan DNS menggunakan aplikasi. Masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada HTTP cookie. HTTP cookie bisa juga dikenal dengan web cookie dan cookie browser. Merupakan bagian dari teks yang tersimpan pada web browser pengguna komputer. Nah, cookie ini dapat digunakan untuk autentikasi, menyimpan preferensi situs, isi shopping cart, pengenal untuk server berbasis sesi, atau hal lain yang dapat dicapai melalui menyimpan data teks. Nah, tujuan utama dari cookie ini adalah untuk mengidentifikasi pengguna dan kemungkinan mempersiapkan halaman web yang sesuai untuk mereka. Lalu, bagaimana sih cara kerja HTTP cookie ini? Nah, di sini bila kita memasuki domain situs web yang menggunakan cookie, kita mungkin akan diminta untuk mengisi formulir yang menyediakan informasi seperti nama dan minat kita. Informasi ini dikemas ke dalam cookie dan dikirim ke web browser dan disimpan dalam web browser untuk digunakan nanti. Nah, ketika di lain waktu kita pergi ke situs web yang sama, browser akan mengirimkan cookie ke web server. Server kita menggunakan informasi ini untuk menyajikan halaman web yang sesuai dengan minat kita tadi. Sebagian besar browser modern memungkinkan pengguna untuk memutuskan apakah akan menerima cookie atau tidak dan kerangka waktu untuk menyimpan cookie tersebut. Tetapi dengan menolak penyimpanan cookie dapat membuat beberapa situs tidak dapat digunakan secara maksimal. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada web cache. Web cache adalah media penyimpanan sementara yang berisi data-data website yang telah diakses dan akan digunakan ketika website diakses kembali di lain waktu dengan tujuan mempercepat waktu akses. Terus bagaimana sih web cache ini bekerja? Contoh yang paling mudah adalah ketika kita mengakses website untuk membeli barang di Shopee misalnya. Saat pertama kali kita mengakses website Shopee, aplikasi browser akan mulai mengenali dan melakukan penyimpanan informasi dari alamat website tersebut. Nah, penyimpanan informasi tersebut yang nantinya digunakan untuk memunculkan halaman website yang sama saat website diakses untuk kedua kalinya dan seterusnya. Jika terdapat perubahan data pada halaman website, browser akan mengirimkan permintaan update ke data server sehingga halaman website yang tampil merupakan halaman website yang sudah berisi informasi yang terupdate. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada DNS. DNS adalah Domain Name System. DNS merupakan sistem yang membantu mempermudah interaksi manusia dengan komputer. Misal untuk masuk ke situs Google, kita harus mengetik angka 888 ke pencarian dan situs Google akan muncul. Namun sepertinya sangat repot bukan jika kita harus menghafal semua situs dengan angka. Karena manusia tidak terbiasa dengan metode seperti itu. Sehingga para teknisi menciptakan DNS atau Domain Name System. Fungsi utama DNS ini adalah mencocokkan nama atau domain berisi situs web ke dalam angka-angka yang disebut dengan IP, sehingga komputer nantinya akan mengerti situs apa yang diminta oleh manusia dan bisa menampilkannya. Dan untuk cara kerja DNS ini, untuk yang pertama, DNS server meminta informasi domain atau nama situs web yang akan dikunjungi. DNS server kemudian mencocokkan nama tersebut dengan angka berupa alamat IP. DNS lokal kemudian akan mencari alamat IP tersebut di cache lokal yang tersimpan dalam komputer. Nah, di sini jika situs web pernah dibuka sebelumnya, maka cache akan tersimpan dan DNS tinggal menampilkannya aja. Jika alamat IP tidak tercantum di cache lokal, maka DNS akan meminta data dari DNS rekursif dan situs web yang akan ditampilkan. Namun, jika alamat tidak ada di server DNS rekursif, maka DNS akan mencarinya dalam server DNS lainnya. Atau protokol ini biasanya disebut DNS otoritatif.
Setelah alamat IP ditemukan, situs web akan ditampilkan dan cache akan disimpan ke dalam DNS lokal. Nah, cara kerja DNS server di atas terlihat panjang dan rumit. Namun sebenarnya protokol tersebut berjalan sangat cepat, atau biasanya itu hanya berkisar seberapa milidetik. Sekian presentasi review materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.